Dipanggil KPK, Andi Arief terlibat kasus korupsi Bupati Penajam Pasir Utara. Hari ini benar ya, kami memanggil saksi ya, atas nama Andi Arief, gitu ya. Di data kami memang tertulis wira swasta dan wasekjen Partai Demokrat. Alamat yang kami miliki ada di Cipulir ya. Kalau kemudian yang bersangkutan merasa belum menerima ataupun ada alasan lain, misalnya punya alamat yang lain gitu ya, ya tentu silahkan sampaikan kepada kami. Benar, pagi-pagi saya dikonfirmasi sama Deputi KPK, kegiatannya sudah dilaksanakan di Kabupaten PPU. Kita tunggu aja nanti hasil hasil OTT-nya ini. Setelah ada pemeriksaan nanti pihak KPK akan rilis sendiri ya. Ada berapa orang, Jenderal? Yang diamankan? Yang diamankan kalau tidak salah informasinya tadi ada 3. KPK telah melakukan giat tangkap tangan di wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara. KPK tentu telah mengamankan beberapa pihak yang di dalamnya ada penyelenggara negara dan juga beberapa alat bukti maupun uang. Sementara ini kami masih melakukan pemeriksaan dan pengembangan, karena itu kami mohon masyarakat bersabar untuk kemudian akan kami beritakan lebih komprehensif pada kesempatan berikutnya. Tentu tim penyidik KPK memanggil pihak-pihak sebagai saksi karena ada kebutuhan. Kebutuhan apa? Tentu kebutuhan proses penyidikan. Diharapkan dengan keterangan saksi, maka perbuatan dari para tersangka ini akan semakin jelas dan terang gitu ya. Sehingga kalau kemudian ada pihak yang merasa tidak ada hubungannya dengan perkara ini ataupun merasa tidak tahu gitu ya, silahkan kooperatif hadir, kemudian sampaikan langsung di hadapan teman-teman tim penyidik. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK pada Senin memanggil Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief sebagai saksi untuk tersangka Bupati PPU nonaktif Abdul Ghafur Mas'ud atau AGM. Demikian kata juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya. Andi Arief dijadwalkan KPK untuk melakukan pemeriksaan di gedung KPK Jakarta, di mana KPK total menetapkan 6 tersangka dalam kasus ini. 5 tersangka menerima suap, yakni Abdul Ghafur, PLT Sekretaris Daerah Kabupaten PPU, Mulyadi, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten PPU, Edi Hasmoro, Kepala Bidang Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU, Jusman dan Nur Afifah Balkis, dari pihak swasta atau Bendahara Umum DPC Partai Demokrat Balikpapan. Komisi Pemberantasan Korupsi membuka peluang untuk memanggil paksa Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief jika kembali mangkir pada pemanggilan selanjutnya. Kepastian ini disampaikan oleh PLT juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri. Dia mengatakan Andi dipanggil penyidik karena keterangannya diperlukan untuk membuat terang dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan yang menjerat Bupati PPU nonaktif Abdul Ghafur Mas'ud. Meski begitu, Ali meyakini Andi Arief adalah warga negara yang baik sehingga politikus Partai Demokrat itu akan kooperatif menghadiri pemanggilan itu. KPK juga menegaskan pemanggilan terhadap Andi Arief bukanlah hoax seperti tudingan yang disampaikan di media sosial. Diberitakan sebelumnya, Andi Arief menuding PLT juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri telah salah bicara perihal pemanggilan dirinya sebagai saksi dalam kasus dugaan suap yang menjerat Abdul Ghafur Mas'ud. Politikus Partai Demokrat ini juga mengaku tak mendapatkan surat panggilan dari Komisi Anti Rasuah itu. Selain itu, dia juga mengaku heran kenapa tiba-tiba dihubungkan dengan kasus suap itu. Andi lantas mempertanyakan apa maksud dari pemanggilan itu. Bahkan politikus Partai Demokrat itu justru memanggil balik Ali Fikri ke DPP Partai Demokrat secara resmi. Tak sampai di sana, Andi juga menuntut permohonan maaf dari Ali Fikri karena telah menyebarkan hoax dan juga tak profesional sehingga merugikan dirinya. Kemudian, masih dikutip dari Twitternya, Andi mengaku sudah melapor pada anggota Komisi 3 DPR RI dari fraksi Partai Demokrat. Dia juga meminta koleganya yang jadi legislator untuk memanggil Ali Fikri selaku PLT juru bicara KPK demi menjelaskan motif pengumuman yang dianggap Andi sebagai berita yang tak benar atau hoax. Sebagai informasi, KPK juga menetapkan Abdul Ghafur sebagai PLT Sekda Kabupaten PPU, Kepala Dinas PU dan Tata Ruang Kabupaten Penajam Pasir Utara Edi Hasmoro, Kepala Dinas Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten PPU dan Bendahara DPC
Partai Demokrat Balikpapan Nur Afifah Balkis dan juga Yusman. Sementara sebagai tersangka pemberi suap, KPK menetapkan seorang dari pihak swasta bernama Ahmad Zuhdi. Keenam orang ini ditetapkan sebagai tersangka dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta pemberian izin di Kabupaten PPU. Penetapan mereka diawali dari OTT yang digelar pada Rabu 12 Januari di dua lokasi yaitu Jakarta dan Kalimantan Utara. Dari hasil penindakan tersebut, KPK turut menyita uang 1 miliar dan 447 juta dalam rekening milik Balkis. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK juga menegaskan tidak ada kesalahan dalam pemanggilan Ketua Badan Pemenangan Pemilu atau Bapilu Partai Demokrat Andi Arief. Bahkan, Andi sudah menerima surat panggilan pemeriksaan sejak 24 Maret lalu. Ali menyayangkan sikap Andi Arief yang mengamuk di media sosial Twitter lantaran dipanggil KPK untuk dimintai keterangan. Menurut dia, Andi seharusnya protes langsung ke KPK jika tak pernah menerima surat panggilan. Ali juga menegaskan pemanggilan Andi karena adanya kebutuhan penyidik untuk mendalami kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa serta perizinan di PPU. Keterangan Andi juga dibutuhkan meski merasa tidak mengetahui seluk-beluk suap dalam kasus itu. Kalau kemudian ada pihak yang merasa tidak ada hubungannya dengan perkara ini ataupun merasa tidak tahu, ya silahkan kooperatif hadir kemudian sampaikan langsung di hadapan teman-teman penyidik sehingga menjadi jelas apa yang kemudian dia ingin sampaikan setelah kemudian dipanggil sebagai saksi tertentu. KPK juga bahkan memanggil ulang Andi Arief jika masih ngotot tidak hadir. Lembaga antirasuah berharap Andi kooperatif. Sebelumnya, Andi Arief juga mengamuk di Twitter karena dipanggil KPK. Dia menilai ada kesalahan dari pemanggilannya. Andi bingung dengan pemanggilannya dan dia menilai KPK salah sebut nama terkait pemeriksaan kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di PPU. Andi tak terima dengan pemanggilannya, dia juga telah mengadukan hal itu ke Komisi 3.